Ya. Oppo. Yang, kamu di mana sih? Coba kirim foto kamu. Lagi triathlon. Oh. Apa? Triathlon. Jangan bohong deh. Kirim foto kamu sekarang. Ya. Kita dalam air. Bentar yang, aku disalip nih. Mau hujan. Cuma gerimis doang ini. Cuma badai sayang. Air lagi. Ya. Suaranya. Hei, tunggu. Bang, ayo jalan. Sabar bang, susah sinyal. Masuk lagi. Duluan ya. Kuat barangnya. Aktivitas seharian, baterai tetap awet. Yeay! Tenang tantangan, aman di setiap rintangan. Oppo A5 Pro, partner andalan. Oke. Ya, boleh dijawab. menurut gue iklan Oppo tadi yang Deddy Sumargo ya, itu lucu sih, terus bener-bener visual dan storyline-nya tuh masuk gitu. Siapa yang bayang iklan HP pakai konsep apa ya, trilaton deh, Iya. pokoknya Triathlon. olahraga gitu deh, trilaton, jadi kayak menarik dan pesan-pesannya nyampe, kayak dia keinjek-injek, terus bisa foto dalam air segala macem ya. Jadi kayak fitur-fitur yang mau ditawarkan sama Oppo-nya itu udah menarik, terus ditambah dengan storyline yang menarik, jadi makin enak ditonton gitu. Jadi gue pengen nonton iklannya sampai habis gitu. Gue komenin dari hal copywritingnya dulu ya. Copywritingnya sih kelihatan banget. Mereka pengen semua masuk. Tolong ya masukin semuanya. Handphonenya kuat, baterainya oke, bagus, tahan air segala macem, dimasukin tuh semua itu. Tapi secara gambar kayaknya juga mereka mungkin ada deadline mungkin atau apa. Soalnya kurang rapi ya kalau gue perhatiin dari segi produksiannya gitu. Maksudnya ya lu bisa lebih rapi mungkin karena deadline atau waktu produksi yang diburu-buru, pasti gue yakin masih bisa lebih bagus lagi sih. Apalagi sekelas Oppo ya, brand yang mereka nggak salah udah TKDN kan ya di Indo ya. Kayak gue jadi penasaran gitu, pengen megang produknya, emang beneran bisa kayak gitu ya. Jadi kayak pengen ngebuktiin langsung dari fitur-fitur yang ditampilin tadi, kayak oh beneran bisa gini gak sih gitu. Jadi kalau misalnya ada campaign dia di depan atau gimana, kayak gue pengen nyoba ikut deh. Penasaran megang produknya. Kalau gue sih hari-hari ya ketemu kayak ginian, kalau lu nanya ke gue nggak kemakan gitu. Karena kalau berdasarkan iklan doang, gue sih nggak bakal kemakan. Karena untuk milih handphone apalagi, pasti gue akan ngulik sendiri ya, gue nggak lewat iklan. Kalau targetnya ke gue, karena gue lumayan tech savvy, maksudnya tech savvy itu ya lumayan ngulik lah. Ini kalau dibandingkan dengan ini, gimana apa fiturnya, terus segala macamnya. Karena gue nggak bisa dengan iklan itu gue langsung oke, gue pengen beli. Enggak, gue biasanya akan bandingin dulu, kalau ini dibeliin duit segini dibeliin buat handphone ini, bisa dapat merek-merek lain apa kayak gitu. Jadi kalau gue nggak kemakan. Sinyal sih, sinyal. Soalnya kalau misalnya air, gue jarang bawa HP gue buat di kolam renang. Kedua, yang jatuh-jatuh, gue sangat-sangat safety kan handphone gue, jadi gue nggak mungkin ngebanting-banting. Apalagi di jalan lu megang HP begini, itu sangat-sangat tindakan yang reckless ya. Jadi nggak akan gue lakukan. Jadi ya paling sinyal. Soalnya kalau naik LRT kadang-kadang ada beberapa tempat yang sinyalnya tiba-tiba 1 bar atau 2 bar tuh kayak susah gitu. Jadi sinyal sih menurut gue, fitur sinyal. Buat gue sih yang jatuh sih. Kalau gue boleh skeptis, gue nggak percaya banget kalau handphone sanggup di dalam air gitu. Maksudnya apalagi kalau umur handphonenya udah di atas tahun, masuk jalan kedua tahun, gue yakin pasti akan ada ya kemasukan air lah di dalam apa kameranya yang jadi berembun. Jadi gue nggak begitu percaya sama itu, meskipun lu mengadvertising kan itu tahan air ya. Jadi yang menurut gue paling bisa gue percaya paling ya tahan banting sih gitu. Buat orang-orang yang bekerja di industri media khususnya kan, kreatif segala macam, itu dituntut buat bikin konten cepat, terus bisa, kalau lu punya bahan konten itu ada live juga kan, kadang kayak lu disuruh bikin saat itu juga segala macam, kayak 1 sampai 10 8 lah. Gue bukan yang pakai handphone ini ya kalau lo tanya, karena gue mungkin akan nyari yang secara fitur kan bisa dipakai buat
konten juga, kameranya pasti lebih terkini lah dibanding yang ini. Tapi gue ada kemungkinan untuk beliin ke nyokap kali ya. Ke nyokap mungkin gue akan masih beliin sih. Dengan konsep yang mereka pilih olahraga segala macam, menurut gue tepat, kecuali konsepnya beda. Yang lain mungkin salah orang ya. Tapi based on yang gue lihat, olahraga Denny Sumargo udah approve. Jadi kalau soal Gen Z, iya relate gak relate sih, pasti ada yang nonton podcastnya Denny Sumargo juga lah. Jadi ya Hopin Gen Z bisa mungkin diganti lebih muda gitu ya masukannya. Kalau gua boleh terus terang, mendingan kan ada triathlon, jadi per kategori lu punya orangnya beda. Kalau gua boleh komen, tapi mungkin permasalahan di simple ya. Kalau kita kerja sama satu orang tuh lebih simple lah, lebih mudah. Jadi kayak ayo udah ke satu paket deh, lu ngerjain olahraga semuanya secara umum gitu. Tapi kalau kita ngomongin target market yang sesuai, misalnya yang suka mau sepeda, suka renang sama suka itu, better kan lu punya satu-satu masing-masing. Tapi secara overall Denny Sumargo sebenarnya basket deh. Kalau basket menurut gue lebih ya cuman karena nggak ada air kali ya basketnya gitu.